Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Familia Widyaningsih dari kelas 5 CPAI akan menyampaikan atau menjelaskan sebuah karya ilmiah yang saya buat yang berjudul Pendidikan Multikultural dalam Konteks Islam Nusantara. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu tentang potret multikultural di Indonesia, kemudian pendidikan multikultural perspektif Islam, dan peluang serta tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural. Jadi yang pertama adalah potret pendidikan multikultural di Indonesia. Islam Nusantara yaitu sebuah gabungan Islam atau dua kata, yaitu Islam dan Nusantara, di mana Islam dan Nusantara bukanlah sekte baru, tapi merupakan jenis atau ciri khas dari ekspresi keberadaan masyarakat Nusantara, di mana nilai-nilai Islam tersebar di seluruh budaya lokal. Bukan pula pemahaman baru untuk membatasi atau bahkan mengubah isi sebenarnya dari fatwa Islam yang universal dan suci itu, melainkan merupakan cara menerapkan konten Islam yang diterapi masyarakat, kemudian menjadi budaya serta tradisi Islam dan strategi pembaruan Islam di Nusantara mendukung prinsip utama kembali ke Pulau Islam yang mengacu pada Al-Quran serta hadis. Agama dan budaya sudah hidup ada di Nusantara ini dan telah menjadi hubungan simbiosis. Dalam menyebarkan agama kepada masyarakat, maka dibutuhkan alat atau metode untuk mempermudah masyarakat dalam memahami agama. Nah, pendidikan multikultural ini adalah salah satu metode yang bisa menjadikan penyampaian pendidikan multikultural, mengingat bagaimana multikultural itu sangat penting di Indonesia karena dapat menjadi sarana efektif alternatif untuk memecahkan permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Kemudian serta dapat saling menerima perbedaan satu sama lain. Kiai Haji Said Akil Siraj adalah tokoh sejarawan yang memperjuangkan konsep Islam Nusantara. Menurutnya kelestarian budaya harus dipertahankan, dan apabila ia tidak melenceng dari syariat maka harus dipertahankan dan tidak dipermasalahkan. Wali Songo membumikan Islam melalui dakwahnya. Namun kehidupan umat Islam yang toleran di Indonesia ini masih sangat kental akan budaya pribuminya. Ia sangat menjaga apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya atau kepada turun-temurun zaman terdahulunya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki beragam suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Jadi potensi untuk terjadinya konflik sangatlah besar di Indonesia ini. Maka dari itu Islam bertemu dengan masyarakat yang memang sudah ada dari awal sejarah masuknya Islam, maka ia tidak dalam keadaan yang kosong. Adapun konsekuensi yang dihadapi oleh Islam sendiri adalah pengertian Islam yang tidak sama, yang memunculkan minoritas dan mayoritas. Yang kedua, sebelum kedatangan Islam, budaya masyarakat sudah ada, karena itu seringkali bergesekan dengan budaya masyarakat yang ada. Pertemuan keduanya antara budaya dan agama seringkali mendatangkan konflik, tetapi tidak hanya konflik, adanya juga yang membuat warna-warni dari agam dan budaya seperti bisa menghasilkan gotong royong, toleransi, kerukunan. Contohnya yaitu gotong royong. Misalnya hal tersebut adalah budaya masyarakat yang sangat bermanfaat untuk semua orang. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan multikultural perspektif Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam memandang multikultural. Dalam pandangan Islam, multikultural diciptakan dengan sengaja agar menyikapinya dengan bijak. Contoh ayat yang berkaitan dengan pluralitas dan keberagaman itu pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
Kedamaian dan kerukunan antar individu dapat diakui apakah tidak ada perjuangan yang mampan dari penolakan terhadap varietas yang ada secara tepat. Hal ini menyebabkan tidak adanya korespondensi antara pertemuan lokal yang tidak bisa saling mengakui varietas. Jika korespondensi tidak terjadi dengan tepat atau sangat baik, maka dapat ditentukan bahwa ada perselisihan atau dan akan sangat mudah terjadinya konflik. Penelitian multikultural dalam pandangan Islam terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai hasil dari perluasan subjek ini, dalam ulasan ini pelatihan multikultural dalam sudut pandang Islam akan dilibatkan tentang kualitas dalam pelatihan multikultural yang harus maju dalam melihat variasi yang sesuai dalam Islam. Pandangan Islam seperti yang digambarkan dalam Al-Quran menjadi fitrah intrinsik atau tabiat al-qaum. Orang dijadikan oleh Allah itu unik atau berbeda-beda. Bagaimanapun dalam perspektif Islam, perbedaan ini bukanlah menjadi proporsi kecemerlangan seseorang, tetapi sama dengan agama-agama tertentu seperti agama Hindu. Dalam agama Hindu ada beberapa kasta. Kasta tersebut kemudian dijadikan sebuah tolak ukur atau standar keimanan seorang. Nah, namun dalam Islam hal tersebut tidak menjadikan tolak ukur atas keimanan seorang. Di dalam Islam itu ketakwaan adalah hal yang tertinggi. Bagaimana ia bertakwa kepada Allah, itu hanya ketakwaan. Jadi hanya ketakwaannya yang membedakan dia bagaimana derajatnya di hadapan Allah. Kemudian kehadiran Islam Nusantara di Indonesia mempunyai banyak sekali keuntungan. Salah satunya itu mendapatkan data tentang awal mula budaya dan kekayaan bakat dalam bidang tertentu yang dicapai oleh individu Islam sebelumnya, dan juga dapat mengambil contoh dari perjuangan sebelumnya. Sejak dahulu kala Islam telah berkonflik dengan agama-agama lain. Nabi Muhammad melihat Islam muncul dari latar Yudaisme dan Kristen. Akibatnya Nabi tidak mempermasalahkan pembentukan tatanan sosial baru di Madinah di luar Islam, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka mengundang orang untuk bekerja sama. Sepanjang sejarah, tahap ini telah disebut sebagai Piagam Madinah. Demikian sebutannya. Nabi menyatakan prinsip-prinsip kebesaran berikut: persamaan sebagai asas, keadilan dan musyawarah sebagai asas, dan kebersamaan sebagai asas, dan serta solidaritas, persaudaraan dan solidaritas. Jadi konsep pendidikan multikultural dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena Islam memiliki konsep rahmatan lil alamin yang berpandangan bahwa semua umat Islam itu sama di hadapan Allah. Mau dia kaya, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia miskin, semuanya sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Maka demikian, para pendidik diharapkan mengajarkan peserta didik konsep rahmatan lil alamin, bukan menjadi baik atau menjadi pribadi yang soleh, tetapi soleh untuk sosial dan masyarakat. Kemudian dalam Islam, dalam multikultural Nusantara ini tentu saja dalam menjalankan pendidikan multikultural pasti ada tantangan serta peluang yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan multikultural di Indonesia ini. Yang pertama adalah peluang dalam penerapan pendidikan multikultural. Pengembangan pendidikan multikulturalisme adalah proses rumit yang sangat penting bagi kelangsungan sejarah, budaya, dan bahkan tradisi agama satu bangsa. Untuk kelangsungan sejarah budaya, tradisional, dan agama sangat penting untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi seterusnya. Kemudian maka dari itu Indonesia mengembangkan pendidikan Islam ini yang berbasis multikultural memiliki banyak potensi atau peluang yang besar untuk dikembangkan. Berdasarkan relevansi pendidikan multikultural yang ada dalam pendidikan Islam,
peluang penerapan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam masih sangat terbuka. Lebih lanjut, penerapan multikulturalisme pendidikan Islam tidak terbatas pada wilayah pendidikan formal, tetapi juga dapat merambah pada pendidikan non-formal, rumah tangga, dan masyarakat yang luas. Di Indonesia, perlunya mengembangkan pendidikan multikultural agar masyarakat dalam menghargai perbedaan. Disinilah peluang pendidikan multikultural agar dapat mengajarkan cara untuk bertoleransi yang baik. Kemudian adapun tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural. Sebagai sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam dituntut untuk dapat merealisasikan konsep nilai multikultural dalam pendidikan Islam. Tentu dalam pelaksanaannya ada saja tantangan dan hambatan yang dilalui, mengingat pendidikan Islam berbasis multikulturalisme ini tidak pasti butuh kerja keras untuk mencapainya. Adapun tantangan dari penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, khususnya itu yang pertama, agama, suku bangsa, dan tradisi. Agama ini merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan setiap masyarakat di berbagai negara, khususnya masyarakat Indonesia. Sebagai suatu bangsa masyarakat yang harmonis bisa saja rusak karena agama apabila dipergunakan untuk senjata politik dan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan juga menjadi tantangan dalam penerapan pendidikan multikultural karena dalam kehidupan bersama unsur yang paling penting adalah sebuah kepercayaan. Tanpa sebuah kepercayaan, maka kehidupan bersama akan selalu berada dalam kecurigaan, ketakutan terhadap yang lain, sehingga dapat menimbulkan permasalahan, dan permasalahan tersebut timbul karena tidak ada komunikasi dalam masyarakat yang plural. Kemudian yang tiga adalah toleransi. Toleransi adalah salah satu wujud paling tinggi untuk mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita berpendapat adanya sebuah perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah, sehingga dalam toleransi tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia, diperlukannya pendidikan multikultural dalam dirinya. Toleransi ialah cara untuk perilaku manusia dalam menaati aturan di mana seorang dapat menghargai dan menghormati perbedaan dari orang lain. Selain itu, ada lagi hambatan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah pemahaman multikulturalisme pada dunia pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah perbedaan pada batas multikultural sebagai sebuah ideologi. Paham multikulturalisme mengakui adanya perbedaan HAM. Landasan ideologi mengajarkan dengan adanya perbedaan agar saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Dan pada akhirnya perbedaan ideologi ini yang akan menjadi hambatan dalam multikultural. Kemudian yang kedua, kecenderungan eksklusif pada kelompok homogen. Faktanya anak-anak cenderung homogen. Ia hanya bergaul dengan golongannya saja. Hal tersebut akan membuat pengalaman untuk menghargai dan saling toleransi akan minim atau rendah. Kemudian yang ketiga, ambigunya batas toleransi berpotensi pada egosentrisisme. Untuk mencapai masyarakat yang bersifat universal, tentunya dibutuhkan sikap untuk bisa toleransi, menghargai nilai kemanusiaan, dan suka dengan adanya perdamaian. Namun, sikap toleransi yang kebablasan bisa mengakibatkan dalam menjalankan agamanya umat akan inkonsistensi karena sikap yang mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh. Kemudian yang keempat adalah pemilihan model dan jenis multikultural yang cocok untuk pendidikan Islam. Pemilihan model dan konsep yang cocok yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Setiap model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian pendidikan Islam membutuhkan usaha yang keras untuk menyaring atau memilih model yang akan digunakan. Disinilah hambatan dari pemilihan model yang mana yang bagus untuk pendidikan Islam. Kemudian yang kelima, kelayakan dan kesiapan setiap komponen-komponen dari sistem pendidikan Islam. Berbagai hambatan banyak terjadi pada pendidikan Islam di Indonesia, seperti sumber daya manusia,
dana, sarana, prasarana seringkali terjadi pada setiap pembaharuan pendidikan Islam. Hal ini mengakibatkan beban yang dihadapi setiap kurikulum akan semakin berat, serta menambah kerumitan ketika konsep multikultural akan diinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.